kita di sini bertiga sudah sampai kembali di rumah dan mau berbagi tentang pengalaman kita menjalani atau pengalaman kita dengan COVID-19. Ya. Oke, mulai dari Ibu. Oke, saya Maria Darmaningsih. Saya dosen di Institut Kesenian Jakarta, dosen tari, dan saya salah satu pendiri Indonesian Dance Festival. Oke. Saya Sita Tia Sutami, saya penari profesional dan Independent Performing Arts Manager Manajer Kuno Kini. dan asisten manajer Kuno Kini. Nama saya Ratri Anindya Jati dan saya adalah independent producer dan juga arts manager. Halo, jadi kita sekarang bertiga udah akhirnya bisa kumpul kembali bersama di rumah. Terus ya kita masih fokus di penyembuhan, jadi masih harus istirahat dan anjuran dokter juga kita masih harus tinggal di rumah selama 7-14 hari ke depan tergantung situasi. Selama saya diisolasi, saya beruntung sekali mendapatkan kertas dan cat poster. Jadi saya belajar nyoret-nyoret sampai akhirnya lama-lama jadi lukisan. Nah, jadi itu self healing yang luar biasa. Jadi kemarin sih yang pertama kami lakukan itu di pagi hari berjemur, yang paling penting karena selama diisolasi kita nggak dapet matahari kan. Ya pastinya harus istirahat juga karena memang dari kita bertiga sepertinya aku yang masih paling lemah dan harus recovery. Jadi karena di isolasi kan diinfus dengan berbagai macam obat dan vitamin, jadi rasanya sehat, tapi karena diinfus ya tiduran aja meskipun ada olahraga dikit di dalam juga. Cuman ya itu begitu keluar rumah sakit pulang ke rumah kan infus lepas, jadi sampai sini aku lemes lagi gitu, jadi memang harus banyak istirahat, banyak tidur. Saya sempat ngerasa kayak Nah, saat dinyatakan Anda positif, reaksi Mbak sendiri gimana? Apa yang ada di benak Mbak kala itu? Itu jam 2 pagi, saya dibangunin sama dokter, dinyatakan positif. Saya sih, pertama saya kayak, kenapa ya dokter jam 2 pagi gitu, alasannya supaya tidak bikin panik. Tapi kan saya juga, ya namanya juga masih tidur ya, jadi otak saya tuh belum bangun. Terus saya kayak cuman nulis report gitu, apa kejadiannya, saya kirim ke keluarga terdekat saya, terus saya tidur lagi. Karena saya ngantuk banget. Udah sih saya nggak khawatir, karena saya tahu dari awal persentase penyembuhannya itu 98,9% dan kita nggak usah khawatir. Jadi saya pas tahu ya udah nggak apa-apa, positif, yang penting saya tahu, daripada hari-hari sebelumnya tuh saya nanggung gitu loh, kayak jadi ini ada apa dengan badan saya atau gimana, karena saya nggak ngerasa sakit. Jadi pas dikasih tahu saya malah ya udah lega, saya kasih tahu keluarga, saya tidur lagi. Saya juga yakin bahwa ibu sama adik saya bisa sembuh. Jadi pas ketahuan itu yang bikin kita ibaratnya naik darah tinggi itu adalah karena kita kayak loh kok dengernya dari media, terus tiba-tiba sejam kemudian rumah kita udah dikerubungi wartawan, saya nggak bisa pulang. Itu yang bikin kayak marah dan deg-degan. Tapi waktu tahu ibu sama adik saya positif, saya juga ya nggak apa-apa gitu. Saya tahu mereka bakal sembuh dan malah bagus mereka diisolasi. Yang bahaya adalah karena penyebarannya sangat cepat dan adik saya itu dia positif, tapi dia tuh umurnya umur prima, jadi dia pasti bisa sembuh dengan cepat. Sempat khawatir karena ibu saya lebih tua, tapi setelah saya bicara sama dia, hari itu aja dia udah nggak demam, udah nggak batuk, udah nggak apa-apa, dan dia senang, dia diinfus antibiotik dan vitamin, udah it's all okay gitu. Mereka juga yang bikin mereka benar-benar literally hasil darahnya agak tinggi karena stres pemberitaan di luar. Jadi akhirnya mereka matiin TV semuanya, fokus penyembuhan, yang udah gitu. Kita sih gitu aja. Kita tuh bertiga aktif banget. Jadi ya udah kita mau gimana lagi, olahraga aja sih, kayak stretching badan gitu. Katanya Sita sempat mau usaha entah kenapa pengen
headstand di kasur, terus intercomnya Mbak Sita hati-hati ya infusnya gitu. Terus saya suka jingkrak-jangkrik juga di atas kasur kalau bosan sambil teleponan. Ntar intercomnya susternya bilang, Mbak Ratri jangan mundur-mundur lagi ya, ini ntar jatuh gitu lucu sih. Gimana cara ngakalinnya supaya nggak bosen, atau kan nggak bisa ketemu orang juga karena diisolasi kan, Mbak? Iya, itu ya gitu. Pas ya awal-awal masuk sini, hari pertama sih saya seneng banget karena ternyata kamarnya Sita sama Ibu tuh gimana ya, ini kamar Sita, lalu ada kamar satu lagi, kamar Ibu di satu barisan, terus kamar saya di seberangnya di tengah-tengah. Jadi pas masuk kita bertiga teleponan gitu, terus kita dada-dadahan karena pintunya ada jendelanya. Itu seneng banget, Sita sampai nangis karena kan ya udah berapa hari kan dia di sini ya, dia stres juga. Terus ya udah, saya sih itu seneng ya karena at least kalau ada apa-apa Ibu sama Sita tuh dekat sama saya. Dari kita yang masih positif COVID-19 tetap semangat dan fokus ke self healing karena ini benar-benar bisa sembuh dan bisa sehat kembali. Kita cuma harus hati-hati, jaga diri dan disiplin dan fokus kesembuhan. Dan kalian semua pasti bisa sakit. Yang baru tahu kalau mereka positif juga jangan panik, semuanya pasti bisa sembuh. Dan yang memiliki simptom jangan takut untuk cek ke dokter. Jangan takut untuk diisolasi karena tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan juga kok. Oke. Ya satu lagi sih, kayak Ratri itu kan nggak ada simptom sama sekali. Ternyata dia carrier. Jadi orang seperti Ratri memang harus hati-hati sekali. Kita semua nggak tahu, karena itu memang bagus 14 hari diam di rumah itu untuk memutuskan tali rantai COVID-19. Penularan. Dah.